Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yad diyafahu li'ibadis salihin. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها العائدون والفائزون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai hamba yang sudah dikaruniai nikmat yang tak terkira, sebagai hamba yang sudah dikaruniai nikmat yang amat besar, marilah kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam, Tuhan pencipta alam seluruh jagat raya ini, biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya berharap nikmat kita akan terus ditambah dan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk dalam kaumnya yang akan mendapatkan hidayah dan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini kita telah sampai pada hari Idul Fitri, menunaikan salat Id bersama dengan keluarga tercinta
di tempat yang mulia ini, kita hadir di tempat yang suci ini untuk mensucikan diri dari kealfaan dan dosa. Pada hari ini, hamba-hamba yang beriman dikembalikan kepada fitrahnya, kepada kesuciannya seperti bayi yang baru terlahir kembali ke dunia. Sebagaimana sabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama Ramadan kita berusaha meningkatkan keimanan. Selama Ramadan kita berusaha meningkatkan, menambah ibadah kita. Kita mampu menaklukkan rasa lapar, kita mampu menahan rasa haus, kita mampu menahan rasa kantuk. Selama Ramadan kita berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah kita, baik secara kualitas maupun kualitas. Bapak Ibu, kini Ramadan telah meninggalkan kita, bulan yang mulia di antara bulan-bulan lainnya, bulan di mana semua amal baik dilipat gandakan, semua ketaatan diterima, segala doa dikabulkan, dan dosa-dosa diampuni, dan surga pun rindu kepada hamba-hamba yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah juga menganugerahkan sebuah malam yang apabila kita beribadah di waktu itu, nilai ibadah kita akan sama dengan ibadah 1000 bulan. Jika kita kalikan dengan tahunnya, maka sama halnya kita beribadah selama 83 tahun. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar, yang walaupun hanya satu malam, namun apabila kita bertemu dengannya, berarti kita sudah beribadah sepanjang dan selama umur kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Namun sekarang Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah berlalu melewati kehidupan kita. Pertanyaan pun membayang, apa hasil yang telah kita dapatkan selama Ramadan ini? Mungkinkah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan-Ramadan di tahun mendatang? Ataukah mungkin kita tidak akan lagi menjumpai Ramadan tahun depan? Kita akan meninggalkan Ramadan, Bapak Ibu. Kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, istri dan keluarga tercinta kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu, semoga kamu termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui ayat ini, setelah kita sempurnakan puasa kita di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan asma Allah dengan lantunan takbir dan tahmid, tahlil, seraya kita bersujud dan bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya. Takbir adalah membesarkan Allah dan mengecilkan selain Allah. Ketika kita berpuasa, takbir kita cerminkan dengan mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan mengagungkan kebesaran Allah di dalam sanubari kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mengecilkan seluruh pembicaraan manusia dan membesarkan kalam Allah. Ketika kita bertarawih dan qiyamul lail, kita kecilkan seluruh urusan dunia dan hanya membesarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak pelajaran yang kita ambil di bulan Ramadan yang telah kita lalui ini. Inti dari kesemuan itu tak lain untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya kita perlu mendongak kepala kita ke atas, melihat ke atas. Kita juga mesti jadi orang kaya, jadi penguasa seperti mereka. Tapi ingat, dan dengan kekayaan dan kekuasaan yang kita dapatkan, kesemuan itu hanya titipan dan tentu tidak akan kekal bersama kita.
dan terlebih kesemuaan itu ada hak-hak saudara kita, hak-haknya anak yatim, hak-haknya fakir miskin yang mesti harus kita tunaikan, yang mesti harus kita keluarkan. Sebaliknya Bapak Ibu, kita juga perlu melihat, menundukkan kepala kita ke bawah. Perlu kita melihat ke bawah, menunduk kepala kita ke bawah, menundukkan hati kita ke bawah, menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dengan kesempurnaan yang Allah bagi kepada kita? Hari ini kita bisa berkumpul bersama keluarga tercinta kita, sedangkan mereka lebaran dengan sendirinya. Makan yang enak, pada hari ini kita bisa makan yang enak, sedangkan mereka bisa makan dengan mengambil bekas-bekas makanan yang sudah dibuang di tong sampah. Hari ini kita tidur yang nyenyak, beralaskan kasur yang empuk, AC yang dingin, sedangkan mereka tidur beralaskan karton Indomie yang tidak berselimut. Alangkah indahnya kita hidup dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu kita sering bertakbir dalam ibadah kita, namun terkadang kita lupa takbir di luar ibadah kita. Kita besarkan Allah di masjid, namun di luar masjid kita kecilkan Allah. Kita besarkan Allah di masjid, namun di luar masjid kita masih sering mengagungkan kekayaan. Kita besarkan Allah di masjid, namun di luar masjid kita masih mengagungkan kekuasaan dan jabatan. Kita masih diperbudak oleh hawa nafsu dengan memaksa orang lain untuk menuruti kemauan kita. Di atas sajadah kumandangkan takbir, namun di kantor, di pasar, di ladang, di tengah-tengah masyarakat kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ganti takbir, kita telah mengganti takbir dengan takabur. Kita salah gunakan jabatan yang seharusnya untuk mengabdi kepada masyarakat, melayani rakyat, membela yang lemah, menyantuni dan membantu yang membutuhkan. Kita tutup mata kita. Kita bangga dengan gelar dan jabatan kita. Kita bangga dengan kekayaan yang melimpah ruah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah masyarakat kita sudah tidak lagi berpegang pada firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah yang mengajarkan kejujuran dan keikhlasan, kasih sayang dan amal soleh. Sebaliknya, dengan setia kita ikuti petunjuk syaitan laknatullah. Nauzubillahi min zalik, nauzubillah tsumma nauzubillahi min zalik. Allah yang selalu kita besarkan dalam salat dan doa telah kita lupakan dalam kehidupan yang nyata. Dalam puasa kita menahan diri untuk tidak makan dan minum, namun kita berbuka dengan makanan dan minuman yang haram. Bibir kita kering karena kehausan, mata kita sayu karena keletihan, perut kita kosong menahan lapar, namun tangan-tangan kita kotor karena kemaksiatan. Banyak dari kita yang khusyuk dalam sholat, namun kita juga khusyuk juga merampas hak orang lain. Banyak dari kita yang fasih membaca dalil ayat-ayat Al-Quran, namun kita juga fasih dalam berbohong dan menipu orang lain. Banyak kita tidak putus berpuasa di bulan Ramadan Bapak Ibu, namun kita juga tidak putus pula dalam melakukan kezaliman di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Id rahimakumullah. Ada satu kisah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana pada hari raya Idul Fitri benar-benar sangat mengharukan. Di saat orang-orang bahagia merayakan Lebaran, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru makan seadanya. Bagaimana ceritanya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak kuasa menahan air matanya. Beliau menangis melihat keluarga putri tercinta Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan dua cucu kesayangan beliau, Sayyidina Hasan wal Husain, hanya makan gandum tanpa mentega dan baunya sangat menyengit dan basi. Saat malam takbiran, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sedang sibuk membagi-bagikan gandum dan kurma. Beliau bersama istrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Ali menyiapkan 3 karung gandum dan 2 karung kurma. Beliau memanggul gandum, sementara Sayyidah Fatimah menuntun Hasan dan Husain. Mereka sekeluarga mendatangi rumah-rumah kaum fakir miskin untuk menyantuni. Esoknya ketika selesai sholat Id, keluarga Rasulullah pulang ke rumah.
dengan wajah ceria dan penuh gembira. Sahabat beliau Ibnu Rafi bermaksud mengucapkan tahniah selamat Idul Fitri kepada keluarga putri Rasulullah. Sampai di depan pintu Rasulullah, alangkah tercengangnya Ibnu Rafi melihat apa yang dimakan oleh keluarga Nabi Muhammad SAW itu. Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain yang kala itu masih kecil, makannya adalah gandum tanpa mentega yang baunya tercium oleh baginda Nabi SAW. Ketika Ibnu Rafi melihat itu, ia serentak beristighfar sambil mengusap-ngusap dadanya. Ibnu Rafi pun berkata, beliau pun menceritakan apa yang dilihatnya pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, putri baginda dan cucu baginda. Ujar Ibnu Rafi, ada apa wahai sahabatku, kata Rasulullah. Tengoklah ke rumah putri baginda wahai Rasulullah. Lihatlah cucu-cucu baginda Hasan dan Husain ya Rasulullah. Rasulullah dengan mendengar perkataan sahabat itu, Rasulullah pun bergegas menuju rumah putrinya Sayyidah Fatimah. Ketika tiba di rumah, tawa bahagia mengisi percakapan antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah dan kedua putranya. Mata Rasulullah pun tak tahan menahan air matanya. Mata Rasulullah pun berlinang. Beliau menangis melihat keluarga putri tercinta dan dua cucunya yang hanya makan gandum basi di hari raya Idul Fitri itu. Ya Allah, Allahumma ishhad ya Allah, Allahumma ishhad ya Allah, Allahumma ishhad ya Allah. Seketika itu Rasulullah mengangkatkan tangannya berdoa, di hari Idul Fitri keluargaku makannya adalah gandum yang tak enak. Sayyidah Fatimah terdengar kalau di luar pintu ada sang ayah yang sedang berdiri tegak. Wahai ayah, ada apa gerangan ayah menangis? Setengah berlari, beliau memeluk putri kesayangan sambil berkata, surga untukmu wahai putriku, surga untukmu wahai putriku, surga untukmu. Apa hikmah yang dapat kita petik dari sejarah tersebut? Padahal keluarga Rasulullah SAW merupakan orang-orang pilihan di muka bumi, namun mereka tetap memilih untuk zuhud pada hari raya Idul Fitri. Sekiranya Rasulullah berdoa meminta kekayaan, malaikat Jibril pun menawarkan gunung Uhud menjadi emas, namun beliau menolaknya. Rasulullah dan keluarga lebih memilih zuhud di dunia, sebab beliau mengetahui bahwa kehidupan di dunia tidaklah kekal dan abadi. Hari ini Bapak Ibu, kemewahan dunialah melupakan kita untuk merendahkan diri. Padahal di dalam kemewahan yang kita dapati, ada hak-hak saudara kita yang mesti harus kita bagi, yang mesti harus dikeluarkan untuk kebutuhan mereka. Tidaklah kita resapi perjalanan imam-imam dan mujtahid agama Allah ini, sebagaimana Rasulullah sangat mencintai anak-anak yatim, sebagaimana Sayyidina Ali mencintai fakir miskin. Namun hari ini sejarah tidak lagi sebagai pedoman bagi diri ini, melainkan tunduk dengan gejolak hawa nafsunya sendiri, dilihat dan disaksikan oleh kedua mata. Tetangga di samping rumah kadangkala sehari makan, sehari tidak. Tapi ketika tidak ada lagi rasa peduli, rasa kasihan, maka inilah yang sangat kita sedihkan. Begitu merugikan, begitu meruginya diri ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bukanlah kita seorang yang pasti masuk surga, tidaklah kita seorang nabi, tidaklah kita seorang wali Allah, akan tetapi kenapa rasa ingin ke surga sangat tak peduli, atau barangkali sangat berkeinginan ahli surga, tapi hanya sebatas dari ungkapan tanpa usaha menuju. Ma'asyiral muslimin jamaah salat idna rahimakumullah. Sesungguhnya hanya Allah lah yang paling besar, sedangkan selain Allah adalah kecil dan lemah. Apapun yang kita bangga-banggakan dari materi dunia, ketahuilah wahai Bapak Ibu, semuanya kecil dan tiada berarti sama sekali jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sepantasnya kita banggakan kekayaan dan jabatan yang kita miliki, karena semua itu hanya titipan belaka yang akan hilang diambil pemiliknya. Tidak perlu kita sombong dan pamerkan keahlian dan prestasi kita, karena semua itu kecil di sisi Allah bila kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
Janganlah kita sombong dengan diri kita sendiri. Siapapun diri kita ini, apapun pekerjaan kita, dimanapun posisi kita, karena Allah melarang kita berlaku sombong sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Melalui khutbah Idul Fitri kali ini, marilah kita juga berbuat baik kepada siapa saja, terutama kedua orang tua kita. Terutama kepada kedua orang tua kita. Islam sebagai agama tidak hanya mengajarkan kepada umatnya untuk berbaik kepada Allah dan Rasulnya, tapi Islam juga mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia, terutama terhadap kedua orang tua kita. Hadirin, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah seorang ibu dan bapak?" Rasulullah menjawab, "Mereka bisa menjadi jannahmu dan bisa menjadi jahannammu. Keridhaan mereka akan membawamu ke surga Allah, namun sebaliknya kemurkaan dan kemarahan mereka akan menyeretmu ke neraka jahannamnya Allah Subhanahu wa taala." Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadirin, berbahagialah kita yang hari ini masih memiliki kedua ibu bapak kita, atau salah satu di antaranya, terutama ibu yang bisa membawa kita masuk surga. Apabila mereka sudah tua renta, tak berdaya, tergeletak, tidak bisa apa-apa, hari-harinya sudah tidak lagi ceria, menunggu masa seraya menahan rasa sakitnya, ingin berbuat banyak namun sudah tidak bisa, ingin minta tolong, malu dengan anak dan menantunya, semua keinginan dikubur di dalam hatinya, menunggu dan menunggu siapa yang peduli dan ada kasih sayang kepadanya. Dalam kondisi seperti ini, para hadirin semua, inilah ladang amal kita yang sangat besar. Apabila kita termasuk anak yang peduli, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, mau meringankan beban mereka, mengurusi mereka, mengasihani, menyayangi, dan meringankan beban hidupnya, maka surgalah balasannya. Kita harus menyadari, apapun yang pernah kita lakukan selaku anak kepada ibu bapak kita, berapapun yang pernah kita berikan kepada mereka, demi Allah belum bisa setimpal dan jauh dari pengorbanan orang tua kepada kita. Kasih sayang mereka tidak terbalaskan dengan cinta dan penghormatan kita kepada mereka. Ingatlah masa-masa kecil kita yang sering menyusahkan orang tua. Ingatlah masa-masa kecil kita ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita dicium, kita digendong dan dituntun oleh mereka. Bagaimana sekarang ketika mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa, tergeletak sakit sendirian di rumah tua? Berapa kali kita menengoknya, berapa kali kita menciumnya, berapa kali kita menggendongnya dan menuntunnya, berapa kali kita suapi mereka sebagaimana dulu mereka menyuapi kita. Berapa kali kita ucapkan terima kasih kepadanya, berapa kali kita tersenyum kepada mereka, berapa kali kita memeluk mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka memeluk kita sembari mencium kita. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, inilah salah satu waktu yang tepat bagi kita untuk mengulurkan tangan dan bersimpuh di hadapannya. Ciumlah tangan yang dulu lembut membelai kita, namun sekarang sudah mulai keriput dimakan usia. Mohon maaf kepadanya, mohon keikhlasan dan doa restunya. Mari doakan mereka agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidupnya. Doakan agar ia tetap terjaga iman Islamnya. Doakan juga ketika ia kembali menghadap Allah dan dalam keadaan husnul khatimah dan kita tabah menghadapinya. Namun hadirin rahimakumullah, apabila kedua orang tua kita sudah tiada,
Bukan berarti kita tidak bisa menebus kesalahan kita kepada mereka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apabila seseorang yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, sedang ia mendurhakainya, kemudian ia sering mendoakan dan meminta ampun untuknya, maka dengan sebab itu ia digolongkan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, sekiranya ada waktu luang, kunjungilah makam orang tua kita. Lihatlah ia bergolek di dalam kubur tak berdaya, memohon belas kasihan dan doa dari anak dan keluarganya. Ia pasti akan tersenyum ketika ada yang mendatangi dan mendoakannya. Tentunya ia akan sedih jika penghuni kubur yang lain dikirim doa sementara ia tidak ada satupun yang mengunjunginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Melalui khutbah yang singkat ini pula, mari selagi kita masih diberi umur panjang, kita jadikan momentum Idul Fitri ini untuk dapat berbakti kepada orang tua kita, baik mereka masih hidup walaupun yang telah mendahului kita. Mari kita senantiasa mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Marilah kita membina persahabatan kepada semua dengan penuh kasih sayang, pererat batin antara kita agar tercipta suasana yang marhamah, penuh cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu hadirin, marilah setelah sholat Id ini kita laksanakan, kita ulurkan tangan kepada keluarga, kita ulurkan tangan kepada tetangga, sahabat dan segenap orang yang bergaul dengan kita. Untaikan kalimat maaf kepada mereka, semua seraya membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Allah tidak akan mengampuni apabila ada dua orang yang saling berselisih dan tidak saling memaafkan. Melalui puasa bulan Ramadan ini, dosa kita kepada Allah diampuni, amin. Sementara dengan hari raya Idul Fitri, kita diberi kesempatan untuk menghapus dosa kita kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri tahun ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan marilah kita berdoa semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan memasuki Idul Fitri ini kita akan kembali fitri bagaikan bayi yang baru terlahir kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. جعل الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين، ودخلنا وإياكم في زمرة عبادك الصالحين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله في أمر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى نبيك ورسولك والملائكة المقربين وارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المحدين وانصر من صر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلال والمحان وسوء فتنة والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم فاشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله